Di depan KDM, Sudrajat ngaku belum dapat bantuan, gubernur sempat geram. Pengakuan penjual es gabus, yang viral lantaran dituding menggunakan bahan spons dalam dagangannya, saat bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Di hadapan gubernur yang akrab disapa KDM itu, penjual es gabus bernama Sudrajat, 49, itu mengaku belum menerima bantuan apapun. Padahal, sejak hari ketiga seusai viral, sejumlah pihak sudah mendatangi Sudrajat untuk memberi bantuan, termasuk dari Pemkab Bogor. Es gabus adalah jajanan tradisional khas Indonesia yang terbuat dari tepung hun kue atau tepung kanji, gula, santan susu, dan pewarna, lalu dibekukan sehingga teksturnya lembut dan ringan seperti gabus. Dikutip Tribun Lampung Co.id dari tribunnewsbogor.com, kepada Deddy Mulyadi, Sudrajat juga mengaku belum membayar uang kontrakan hingga uang sekolah anak. Sudrajat mengatakan kalau anaknya dalam sebulan bayar uang sekolah Rp200.000. Ia mengaku belum bayaran sekolah selama 4 bulan, namun nominal yang ia sebut yakni Rp1,5 juta. Karena kebohongannya itu, Deddy Mulyadi pun tidak percaya pada Sudrajat. Deddy yang akrab disapa KDM itu tidak mau memberikan uang langsung pada Sudrajat. Ia memilih memberikan bantuan dengan cara langsung membayar kontrakan dan biaya sekolah. KDM awalnya menanyakan soal motor pemberian Kapolres Metro kepada Sudrajat. "Bapak kan udah dikasih motor," kata KDM. "Hah?" jawab Sudrajat kaget. "Kan kemarin dikasih motor?" "Kan dikasih motor kan?" tanya KDM lagi. "Iya, dipakai sama anak," jawabnya. "Iya, artinya udah dikasih motor sama Kapolres Metro. Motornya sekarang sama siapa?" tanya KDM lagi. "Sama anak nomor 2, katanya buat ngojek," jawab Sudrajat lagi. Kemudian Sudrajat ditanya soal kronologi penganiayaan yang menimpa dirinya. Saat itu, Sudrajat tidak menjawab secara tegas dan keterangannya berbeda-beda. Ia awalnya mengaku dipukul oleh preman, namun saat ditunjukkan video, ia mengaku yang memukulnya itu adalah pria berseragam polisi. "Bukannya untung malah buntung, Pak," kata Sudrajat. Lagi-lagi Deddy Mulyadi menyinggung soal motor yang diberikan oleh Kapolres Metro. "Tapi kan sudah untung dapat motor?" tanya KDM. "Buat anak," jawab Sudrajat. "Ya tapi kan Bapak juga yang dapat," kata KDM. Namun, menurut Sudrajat, yang untung anaknya, bukan dirinya. "Dapat, tapi gigit jari, buat anak semua," ucapnya. Tak hanya itu, kepada Deddy Mulyadi, Sudrajat juga tidak mengaku sudah mendapat bantuan. "Sudah ada yang bantu siapa aja?" tanya Deddy Mulyadi. "Gak ada yang bantu, Pak," jawabnya lagi. "Lo itu motor, Bapak jangan ilang-ilangin," kata KDM mulai geram. "Ya buat anak itu MAH," kata Sudrajat kekeuh. "Ya pokoknya kan motornya buat Bapak gimana sih?" ucap KDM. Sudrajat juga mengaku ingin menangis karena belum bayar kontrakan hingga uang sekolah anaknya. "Saya mau nangis, belum bayaran, ngontrak. Sekitar Rp1,5 juta, udah 4 bulan belum bayar-bayar," kata dia. Saat ditanya uang bayaran per bulan, jumlahnya tidak sampai Rp1,5 juta. Sebulan Rp200.000. "Sekolah negeri," kata dia. Deddy Mulyadi yang mulai menyadari kebohongan Sudrajat pun akhirnya memberikan nasihat. "Kalau ingin hidup maju, harus jujur," ucapnya. KDM lalu memberikan bantuan berupa uang Rp15 juta untuk bayaran sekolah dan uang kontrakan. Namun, untuk kontrakan dan bayaran sekolah, uangnya akan langsung dibayarkan, tidak diberikan kepada Sudrajat. "Saya gak percaya sama Bapak. Ini bayar kontrakan sama sekolah, sama ke warung nanti staf saya yang bayarin," kata KDM. Kemudian ia pun memberikan uang tunai Rp5 juta kepada Sudrajat untuk modal jualan dan kebutuhan sehari-hari. "Ini aja modal dagang Rp5 juta sama beli beras segala macem, cukup itu. Saya kasih Rp15 juta, bayaran saya yang bayarin," tandas Deddy Mulyadi. Banyak dapat bantuan. Mengaku tak dapat bantuan apapun, rumah Sudrajat di Kampung Panjang, Desa Rawapanjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor ternyata dipenuhi perabotan hasil pemberian. Sejak kasus ini mencuat, mulai dari tetangga, pemerintah daerah, kepolisian, hingga influencer terus berdatangan untuk memberikan bantuan serta dukungan moral. Kontrakan pria yang karib disapa Jajat karena tempat tinggalnya sedang direnovasi itu pun penuh oleh benda-benda pemberian donatur. Hingga sore hari menjelang waktu maghrib,
Terpantau satu persatu influencer masih terus berdatangan untuk memberikan bantuan sekaligus membuat konten. Dari pantauan Tribun News Bogor. Pada area ruang tamu kontrakannya terisi oleh sepeda motor baru, gerobak, kulkas, hingga lemari pakaian. Ketua RW setempat, M. Ali Akbar mengungkapkan, benda-benda tersebut merupakan pemberian dari banyak pihak. Alhamdulillah donasi yang telah membantunya diantaranya Polsek, Polres, Kepala Desa, dan Ramil dari donatur-donatur kemarin yang telah memberikan bantuan, ujarnya, Rabu, 28 Januari 2026. Sosok Sudrajat, penjual es asal Bogor yang dituduh aparat dan nasib 4 anaknya. Inilah sosok Sudrajat penjual es asal Bogor yang viral setelah dituduh aparat. Ia dituduh menjual es mengandung spons, namun setelah pengujian, dagangannya dinyatakan layak konsumsi. Saat dituduh aparat, Sudrajat dipermalukan hingga mendapat kekerasan fisik. Tak lama setelah kasusnya viral, 2 aparat yang menuduhnya itu meminta maaf dan menjelaskan kekeliruan. Di sisi lain, Sudrajat mendadak jadi sorotan publik dan mendapat simpati karena tuduhan dari aparat tersebut. Ternyata di balik nasibnya yang dituduh itu, Sudrajat juga memiliki kisah pilu. Diketahui Sudrajat sudah berjualan es tersebut selama 30 tahun, namun keluarganya tak sejahtera. Bahkan keempat anaknya putus sekolah karena kendala biaya. Lalu, seperti apa sosok Sudrajat dan bagaimana kisah pilunya tersebut? Sosok Sudrajat. Sudrajat merupakan warga Desa Rawapanjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sudrajat akrab disapa Jajat di lingkungannya. Sehari-hari Sudrajat mengais rezeki dengan berjualan es keliling. Tak hanya di Bogor, ia menjajakan dagangannya hingga Depok dan Jakarta. Semua itu dia lakukan demi menghidupi istri dan kelima anaknya. Jualan 30 tahun. Biasanya Sudrajat mulai keluar rumah untuk berjualan setiap subuh. Dagangannya itu dia ambil dari pemasok es dari Depok, Jawa Barat. Dari Bogor menuju Depok lalu Sudrajat menjajakan dagangannya keliling di Jakarta hingga sore hari. Profesinya sebagai penjual es kue itu telah dilakoni Sudrajat selama 30 tahun. Anak-anak putus sekolah. Meski sudah puluhan tahun melakoni usaha tersebut, Sudrajat belum bisa memberikan kehidupan yang layak untuk anak dan istrinya. Sudrajat dan keluarga diketahui tinggal di rumah sederhana yang nyaris rubuh. Beruntung, pria yang karib disapa Jajat itu dapat bantuan dari pihak desa untuk renovasi rumah. Diungkap Ketua RW M. Ali Akbar, renovasi rumah Sudrajat sudah dilaksanakan jauh sebelum Jajat viral difitnah oknum aparat. Bantuan dari desa ini sebelum kejadian viralnya kan kalau gak salah Sabtu ya ini dari Kamis udah ada bantuan ini, ujar M. Ali Akbar, dikutip dari tribunnewsbogor.com. Bukan cuma soal rumah tak layak, Sudrajat juga menyimpan kisah sedih lainnya, yaitu ia tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai tinggi. Diketahui dari 5 anak, keempat anaknya putus sekolah karena kendala biaya. Saat ini, anaknya yang bungsu kini masih duduk di bangku kelas 1 SD. Anak ketiganya bernama Zaitun mengurai kehidupan keluarganya yang selama ini ditanggung biayanya oleh sang ayah. Sementara kakaknya yang tertua berusia 25 tahun belum memiliki pekerjaan layak.